Pernah nggak sih kita ngerasa udah di sebuah titik di mana kita tuh nggak tahu harus ngapain lagi? Udah sering mungkin kita mendengarkan banyak petunjuk atau nasihat, tapi entah kenapa ya, kok nasihatnya tidak pas gitu loh dengan kehidupan kita. Kalau memang itu adalah kamu, yuk hari ini saya akan kembali membagikan sebuah ilmu emas. Seemas apa ilmunya? Ayo deh kita bahas. Ini luar biasa. Kita itu kadang-kadang lucu loh. Sadar nggak sih, apa yang kita pikirkan bisa sama walaupun sepertinya kita baru kenal. Ya, percaya atau enggak, saya akan langsung mengajak kamu untuk bersama-sama bermain. Tapi tenang aja, permainan kali ini nggak perlu kertas sama alat tulis kok. Saya hanya ingin kamu bersama dengan saya menggunakan pikiran. Ya, kita gunakan pikiran, anggap saja saya sebagai sahabat yang ada di sebelah kamu. Saya ingin memberikan sebuah instruksi dan dari sini kamu akan mengerti apa yang ingin saya jelaskan. Saya tanya, pernah gak sih kita pengen banget dianggap sama orang sebagai seseorang yang bernilai? Tapi entah kenapa kita sudah melakukan berbagai macam cara, hasilnya sia-sia. Nih, saya kasih perumpamaan gini. Pasti pernah kita pengen dianggap sebagai seorang harimau di mata orang. Tapi entah kenapa, orang itu selalu menganggap kita seperti seekor tikus. Kita udah melakukan berbagai macam cara nih sampai capek sendiri. Bener deh. Kita pengen orang itu berhenti memandang kita seperti seekor tikus. Kita pengen dianggap paling tidak seperti seekor merpati lah gitu. Tapi gak berhasil. Lagi-lagi kita ujung-ujungnya jadi kecewa, jadi marah sendiri, jadi sedih sendiri. Pernah atau tidak? Kalau pernah, ini yang saya maksud. Sekarang kita main. Bayangkan. Coba sekarang juga bayangkan meja makan. Nah, bayangin meja makan. Di atas meja makan itu ada buah durian. Wah, ini mantep nih bagi yang suka durian nih. Sekarang coba deh. Sambil kamu mikirin durian yang ada di atas meja makan tadi, sekarang saya tanya sama kamu. Gimana caranya supaya buah durian itu bisa kita makan? Ayo, harus diapain? Harus diapain? Dibuka. Iya. Anak kecil juga tahu dibuka. Gimana cara bukanya? Ayo, gimana? Ambil pisau, Mas. Oke, kalau nggak ada pisau harus ngapain? Nah, bingung kan? Mungkin kamu akan berkata dibanting aja, Mas. Atau mungkin ditiban aja, Mas, pakai meja. Atau mungkin dengan cara ini, cara itu. Nah, ini nih. Sadar nggak buah durian itu seperti kita? Kita itu ngotot, pengen banget jalan hidup kita tuh terbuka. Tapi kadang-kadang kita tuh sering nggak masuk akal lagi sama seperti si buah durian tadi. Buah durian itu kan tinggal dibuka, gampang. Tapi entah kenapa, begitu nggak ada pisau, repot banget bukanya. Gimana, Mas? Mungkin kalau kita pernah punya pengalaman jadi tukang durian yang hebat, tahu buka durian gak pakai pisau. Tapi kan gak semua orang punya pengalaman seperti kamu. Gimana caranya kalau gak ada pisau? Sama seperti hidup kita. Ketika kita ingin dianggap berharga oleh orang lain, kadang-kadang jawabannya sebenarnya sederhana. Tapi kebanyakan di antara kita sering kali membuat jawaban yang sederhana jadi ribet. Nih, dengerin baik-baik ini jawabannya. Kalau kita berpikir bisa merubah pikiran orang lain supaya mereka menghargai kita selayaknya harimau dan berhenti membuat mereka menganggap kita seperti seekor tikus, kalau diri kamu sebagai sahabat saya berpikir bisa merubah pikiran dia atau mereka, berhenti. Saya ulangi, berhenti.
Yang membuat hidup kamu sebagai sahabat saya jadi kecewa terus karena selama ini selalu berusaha gimana ya caranya merubah pikiran dia supaya bisa menghargai saya, tidak melecehkan saya lagi, tidak merendahkan saya lagi. Gimana ya caranya merubah pikiran dia supaya menganggap saya seperti seekor merpati, bukan seperti seekor kecoa lagi. Saya pusing, gimana cara membuat dia berubah, Mas? Saya bingung, saya kecewa. Ujung-ujungnya apa? Apakah saya harus mati saja? Gedubrak. Gedubrak buat kamu. Jawabannya bukan mati, Neng. Bukan mati, Mas. Jawabannya gampang. Harus ngapain, Mas? Yang harus kita lakukan adalah nomor 1. Gak usah berharap orang untuk menganggap kita tidak seperti kecoa atau tikus lagi. Terus, yang harus kita lakukan, jauhi orang itu yang selalu menganggap kita seperti seekor tikus atau kecoa tadi, dan cari orang lain yang paling tidak bisa menganggap kita sebagai seorang manusia. Itu tuh yang benar. Selama ini kita berpikir 1001 cara merubah orang kan supaya dia bisa menghargai kita, betul gak? Bener gak? Ayo. Nah, udah mulai ngangguk-ngangguk. Sekarang gak capek kayak gitu terus? Gak bosen? Salah terus? Nangis lagi, marah lagi, kecewa lagi. Masa gak bosen-bosen sih gitu terus? Mau sampai kapan? Sekarang udah. Video ini sampai kepada kamu bukan karena kebetulan. Ini ada rencana dari Tuhan buat kamu supaya diri kamu sebagai sahabat saya nih berhenti jadi orang BODOH. Orang BODOH itu adalah orang yang selalu berpikir gimana cara merubah pikiran orang lain menjadi seperti yang kita mau. Habis dia tuh umur. Bener nggak? Keburu habis umur kita. Jadi yang harus saya lakukan gimana, Mas? Nomor 1, rubah pola pikir kamu. Jangan pernah berpikir kita bisa merubah orang lain untuk menghargai kita. No. Jangan. Kalau orang itu menganggap kita seperti seekor tikus atau kecoa, biarkan aja. Kalau kita ingin merubah dia, umur kita keburu habis. Yang harus kita lakukan, sadari bahwa di dunia ini manusia masih banyak, bukan dia atau mereka doang loh. Dia atau mereka mungkin bisa tidak menghargai kita. Dia atau mereka mungkin bisa tidak menghargai kamu. Tapi kan orang bukan mereka doang. Ada loh orang di luar sana yang paling tidak, kalau mereka tidak menganggap kamu seperti singa atau malaikat, paling tidak banyak banget orang di luar sana yang mau menganggap kamu sama seperti mereka, sebagai manusia. Itu kan yang kamu mau? Sebenarnya diri kita tuh gak pengen kok dianggap seperti malaikat, dianggap seperti singa yang gagah, merpati yang hebat. Enggak. Kita tuh sebenarnya cuma pengen satu. Tahu nggak apa? Dianggap sama, dianggap sebagai manusia. Cuman kebanyakan kita ngabisin waktu dengan orang yang salah terus. Bener nggak sih? Berapa tahun kamu habisin waktu dengan pasangan yang salah? Berapa tahun kamu habisin waktu dengan teman-teman yang salah? Berapa tahun kamu habisin waktu dengan pekerjaan, lingkungan kerja yang nggak sehat? Masih belum bosan? Masih yakin tahun depan masih ada umur? Masih yakin tahun depan masih banyak orang-orang di sekitar kamu yang kamu sayang masih ada di samping kamu? Sadar gak sih orang-orang di sekitar kamu tuh pengen loh ngelihat diri kamu sebagai sahabat mereka dan sahabat saya bahagia? Sadar gak? Kalau memang sadar, yuk buka lembaran baru, katakan dengan tegas ke dalam dirimu sendiri. Bener juga nih. Selama ini saya dengerin motivasi di kiri kanan bahwa kita harus membuktikan bahwa kita bisa, Mas.
Kita bisa loh merubah orang lain yang tidak menghargai kita jadi menghargai kita. Tapi ternyata itu salah ya mas. Ternyata teori motivasi antara kenyataan dan teori gak sama. Betul. Selama ini saya juga sering dengar tuh. Ada orang yang ngomong, jangan biarkan orang merendahkan kamu, buktikan kepada mereka bahwa kamu bisa menjadi singa bagi mereka. Betul ucapan itu, tapi kan itu semua butuh waktu kali. Nggak sehari jadi, betul nggak? Bener nggak? Karena butuh waktu, kamu nggak bisa dong selama waktu tunggu itu merasa menderita terus. Kan nggak bisa. Kasihan hidup kita, kasihan hidup kamu, bener? Maka dari itu, saya sebagai sahabat kamu secara realistis mengatakan, yuk, jangan ngabisin hidup kamu, umur kita, untuk merubah orang. Cari orang lain. Percaya sama saya, pegang ucapan saya. Hidup ini tidak sekejam yang kamu pikir kok. Masih ada orang-orang yang mau menganggap kamu sebagai manusia. Bahkan ada loh di antara mereka beberapa orang yang menganggap kamu spesial. Lebih spesial daripada yang pernah kamu pikirkan. Ada tuh, cuman belum ketemu aja. Bener. Tahu dari mana saya? Saya juga pernah di posisi kamu. Saya juga pernah berkali-kali ngerasa kok orang pada nggak menghargai saya ya. Dulu banget saya pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Maka dari itu saya tahu apa sih yang kamu rasakan. Dan saya juga tahu seizin Tuhan bagaimana cara merubah hidup kamu. Jadikan video yang realistis ini sebagai petunjuk hidup kamu ya. Dan satu lagi. Ada satu hal yang harus kamu pegang. Selain merubah pola pikir yang lama dengan pola pikir baru tadi yang saya ajarkan di video ini, ada satu resep rahasia lagi yang harus kamu pegang bersama materi ini. Apa mas? Bahagiakan diri kamu dengan menikmati apa yang ada di depan matamu. Ada banyak orang pengen dihargai orang lain. Ada banyak orang pengen punya orang baru yang mencintai dan menerima mereka. Tapi mereka lupa. Sehebat apapun orang, tetap aja pasti punya hal yang nyebelin bagi kita. Satu-satunya orang yang gak pernah nyebelin cuma diri kita sendiri. Yuk, bahagiain diri kita dulu dengan apa yang kita lihat di depan mata. Sambil kita mencari orang-orang yang bisa mencintai kita sebagai manusia. Sambil kita menunggu atau mencari orang-orang yang bisa menghargai kita lebih dari yang pernah kita pikirkan. Coba sekarang senyum dulu deh. Ayo senyum dulu. Senyum dulu sekarang. Nah, sambil senyum, ambil nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan sambil melebarkan senyum yang sudah kamu punya ini selebar-lebarnya. Katakan terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan, terima kasih. Enak gak? Enak, karena kamu baru mendapatkan pencerahan emas. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu ya. Tonton video ini berulang kali dan resapi. Bukankah perkataan saya ini benar? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.